Apa yang dilakukan gebetanmu sehingga membuatmu ilfil? Di sini saya hanya menjawab berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Setiap orang tentu punya sisi positif dan negatif. Mohon untuk tidak menghakimi hanya dari satu sudut pandang. Tapi sebelumnya boleh dong di-subscribe dulu, biar aku tambah semangat bikin videonya. Hehe. Baiklah, kita mulai. Suatu hari saya gabut banget. Akhirnya buka permintaan pesan Facebook. Ada beberapa pesan yang udah lama saya abaikan. Saya tertarik membuka salah satu pesan yang dikirim oleh, sebut saja Radit, soalnya saya samar-samar tahu tapi lupa sama dia. Selain itu foto profilnya kelihatan ganteng gitu, wajah kearab-araban kayak Aaron Ashab. Lah bener ternyata dia tetangga saya, kakak kelas saya waktu SD, sekaligus teman sepupu saya. Karena saya pikir dia bukan orang asing, akhirnya saya kasih kontak WhatsApp saya waktu dia meminta. Akhirnya dibales juga setelah 5 tahun, katanya bercanda. Memang udah selama itu saya anggurin permintaan pesannya, soalnya saya agak tertutup orangnya. Hehi ya kirain siapa, maaf ya, gitu doang jawaban saya. Standar dan, yah sedapetnya banget. Beberapa minggu dia ini lumayan rutin chat saya. Waktu itu dia masih semester akhir sedang sibuk-sibuknya nyusun skripsi. Dia kuliah di pusat kota kabupaten yang jarak tempuhnya sekitar 1 jam. Tiap dia pulang selalu nawarin saya makanan. Bahkan kalau dia ada di rumah sekalipun, selalu ngajak saya jajan atau menawarkan nganter makanan itu ke rumah kalau saya nolak diajak. Terindikasi lagi ngedeketin lah pokoknya. Dan justru saya kalau dideketin malah gak mau dan menghindar, makanya saya gak pernah mau kalau diajak keluar ataupun kalau dia mau ke rumah saya. Suatu hari saya gabut lagi. Kebetulan dia ngajak ke kota terdekat buat ke toko percetakan. Kebetulan saya lagi perlu banget ke sana juga untuk beli obat jerawat sama kapas selection. Akhirnya ajakan dia kali ini saya iyain dan saya siap-siap dong. Dek tapi aku naik motor, kamu gak apa-apa. Lah napa dia nanya begitu, padahal naik motor udah keseharian saya banget. Kesannya lebay pas dia nanya gitu tuh bagi saya mah. Ya gak papalah, jawab saya. Kasian kamu nanti kepanasan, katanya. Yaelah kepanasan doang mas bro, lagian emang wilayah tempat saya tinggal suhu hariannya sekitar 30 derajat Celcius dan emang panas seperti biasanya. Berhubung saya males ngomel dan males juga nanggepin macem-macem jadi saya kasih balesan template. Iya gak papa, pas saya naik di jok motor saya udah gak merasa nyaman karena ada aroma yang aneh. Saya duga ini aroma baju yang keringnya maksa gitu, tahu lah ya. Sumbernya dari mana? Jaketnya dia, makanya kecium banget orang hadap-hadapan sama hidung saya. Sampailah kita di toko percetakan yang dimaksud. Setelah dia selesai dengan urusannya, kita langsung berangkat ke toko kosmetik buat beli barang yang saya butuhin. Saya masuk sendiri sedangkan dia nunggu di luar, sebenarnya saya ninggalin dia karena ekor mata saya sempat nangkap ketika dia mau ikut masuk tapi saya nyelonong pergi sendiri. Lagian cuman sebentar saya pikir gak apa-apa dia gak masuk. Selain itu di toko isinya kaum hawa semua, takutnya dia gak nyaman. 5 menitan saya udah keluar. Emang secepat itu saya kalau belanja. Udah dek, ada uangnya. Tanya dia lemah lembut banget sambil gestur mau ngambil sesuatu dari kantong celananya. Pikiran saya udah pengin ketus pokoknya. Saya kesini masa gak bawa uang, kan gak mungkin. Udah ada kok, kata saya sambil senyum. Kalimat saya menahan dia dari kegiatan yang lagi dia lakukan. Kita pun pulang. Lalu sudah setengah jalan, dia ngajakin makan dulu. Okelah saya pikir, saya udah ditebengin jadi mau bersikap baik dengan mengiyakan ajakannya. Kita makan di suatu tempat, kafe bukan, iya. Saya sama dia duduk berhadapan di meja panjang yang menyatu sama kursinya. Setelah makanan tersaji di depan kita, langsung eksekusi deh. Haduh cara makannya bikin saya ilfil banget. Dia duduk di kursi dengan cara duduk seakan dia duduk di lantai. Kebayang gak, kakinya naik satu, terus memposisikan kepala sedekat mungkin sama piringnya. Gitulah. Haduh saya males banget liatnya. Udah mah makanannya bukan selera saya sehingga saya agak terpaksa makannya. Mana hujan lagi, terpaksa banget ditahan-tahan. Di sana dia ceritain hidupnya. Berhubung dia jurusan teknik dan sempat semacam magang di suatu perusahaan persenjataan TNI, gitulah saya kurang paham. Mungkin dia merasa bangga akan hal itu karena menurutnya hanya orang terpilih yang bisa masuk magang ke sana, dan kalau udah pernah magang di sana bisa diperlancar kalau setelah lulus mau melamar kerja di sana.
Kira-kira gaji TNI berapa ya, Dek? Katanya. Asumsi saya dia nanya begitu karena, estimasi gaji yang bakal diterima di perusahaan tersebut, dan dia ada rencana mau ke sana lagi setelah lulus dan dia optimis bakal semulus itu diterima. Dia mungkin secara halus menyuruh saya berpikir bahwa dia akan mapan di masa depan, dan kalau saya mau sama dia, saya gak usah khawatir sama finansial. Ya mana saya tahu gaji TNI berapa, saya bukan salah satu dari mereka. Saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu kan ya. Jadi saya jawab aja gak tahu. Sambil ilfil karena dia udah senyombong itu padahal mah belum tentu juga. Nyari kerja gak segampang buang angin. Sialnya hujan gak reda-reda. Mengecil iya, tapi gak reda. Saya maksa pulang karena udah sore. Di perjalanan pulang masih saja dia takut saya sakit karena kehujanan. Kali ini saya gak tanggepin. Sepanjang jalan pulang diboncengin di motor dia, anehnya postur nyetirnya gak biasa. Soalnya lengan siku dia sampai nempel di paha saya sedangkan kaki saya posisinya menginjak step seperti biasa. Selain itu, saya cuman kebagian lahan duduk sedikit banget karena dia duduknya kemunduran. Entah apa maksudnya, tapi tingkat keilfilan saya sudah berada di puncaknya. Entah dia sengaja atau tidak, saya udah gak bisa lagi. Ditambah akumulasi ilfil hari itu, saya memutuskan untuk gak mau dideketin lagi, walaupun sebenarnya dari awal gak mau. Males banget rasanya, males. Udah segitu dulu ceritanya, kalau ada yang mau membagikan cerita boleh komentar, nanti saya buatin videonya. Terima kasih.